Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Razis Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori-teori belajar. Teori belajar ada 4, yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik, yang kedua, teori belajar kognitif, yang ketiga, teori belajar humanistik, dan yang keempat, teori belajar konstruktivistik. Adapun yang pertama, di sini saya akan membahas terkait teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diukur sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa belajar itu mengubah tingkah laku. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Berdasarkan teori belajar behavioristik dapat diuraikan lagi menjadi 3 teori belajar. Yang pertama, teori koneksionisme oleh Thorndike. Nah, menurut teori ini, belajar pada hewan dan manusia prinsipnya memiliki kesamaan. Pada dasarnya, terjadi belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan dengan kecenderungan untuk bertindak. Proses belajar itu disifatkan sebagai learning by selecting and connecting, atau lazimnya disebut trial and error learning, dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Pada teori ini juga meyakini bahwa adanya pengaruh hadiah atau hukuman bagi seseorang. Hadiah menyebabkan seseorang untuk terus melakukan perbuatan tertentu dan lain kali mengulanginya. Sedangkan hukuman menyebabkan seseorang menghentikan perbuatan tertentu dan lain kali tidak mengulanginya. Dalam dunia pendidikan bukan hal yang asing lagi bahwa peranan hadiah atau hukuman sebagai alat pendidikan atau faktor motivasi. Yang kedua, classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Percobaan Pavlov mengenai fungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik bagaimana perilaku tertentu dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan perilaku semacam itu disebut proses pensyaratan atau conditioning process. Air liur anjing yang secara alami banyak hanya keluar apabila ada makanan, pada akhirnya dengan proses pensyaratan air liur dapat keluar sekalipun tidak ada makanan. Kesimpulannya, dalam percobaan Pavlov terhadap ditemukan anjing, belajar bahwa cahaya lampu ataupun bunyi bel itu mula-mula sebagai datangnya makanan. Kemudian ia belajar bahwa cahaya lampu atau bunyi bel sebagai pertanda tidak ada makanan. Yang ketiga, operan conditioning oleh Skinner. Sebagaimana Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respon, tetapi berbeda dengan kedua ahli yang terdahulu. Skinner membuat rincian lebih jauh yang membedakan adanya 2 respon, yaitu responden respon dan juga operan respon. Responden respon yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang-perangsang yang demikian itu disebut eliciting stimulus, menimbulkan respon-respon yang secara relatif menetap. Misalnya, makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respon yang ditimbulkannya. Sedangkan operan respon yaitu respons yang ditimbulkan dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimulus atau reinforcer, karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respons yang telah dilakukan oleh organisme. Dengan kata lain, perangsang yang demikian itu mengikuti dan karenanya memperkuat sesuatu perilaku yang telah dilakukan. Contohnya, apabila seorang anak belajar, kemudian ia mendapatkan hadiah, maka ia akan belajar menjadi lebih giat. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Nah, adapun dari teori belajar kognitif ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama, teori Gestalt, di mana teori ini berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi apabila terbentuk suatu pemahaman melalui persepsi. Dalam rangka memperoleh pemahaman di sini mengutamakan
bentuk keseluruhan yang terstruktur dan teratur. Dengan demikian, belajar diartikan sebagai suatu proses mental untuk memperoleh pemahaman interaksi antara individu dan lingkungannya. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif menurut Jean Piaget, di mana Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Piaget menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Dapat diuraikan perkembangan intelektual menurut Piaget yaitu ada 4. Yang pertama, tahap sensori motorik dengan periode umur 0 sampai dengan 2 tahun. Ciri pokok, perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Tahap kedua, praoperasional, periode umur 2 sampai dengan 7 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap yang ketiga, operasional konkret, periode umur 7 sampai 11 tahun. Dengan ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Tahap keempat, operasional formal, periode umur 11 tahun ke atas. Dengan ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Yang ketiga, teori belajar menurut J. Berner. Berner dalam memandang proses belajar menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Berner dalam teorinya Free Discovery Learning menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Yang keempat, teori bermakna audible. Belajar menurut audible seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang kelima, teori belajar Robert, di mana menyatakan belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Seseorang dengan belajar akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Semua ini merupakan tingkah laku sebagai hasil belajar yang disebut dengan kapabilitas. Kapabilitas ini timbul melalui stimulasi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh orang yang belajar. Dengan demikian, belajar dapat diartikan sebagai proses kognitif yang mengubah sikap stimulasi lingkungan melalui pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Yang keenam, teori self-regular learning menurut Zimmerman. Teori ini menurut ia merupakan kemampuan untuk menjadi partisipan yang aktif secara metakognisi, motivasi, dan perilaku di dalam proses belajar. Secara metakognisi, self-regular ialah merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan diri, memonitor diri, dan mengevaluasi diri pada tingkatan-tingkatan yang berbeda dari apa yang mereka pelajari. Teori yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Belajar menurut teori humanistik menekankan pada isi dan proses yang berorientasi pada peserta didik sebagai subjek belajar. Teori ini bertujuan memanusiakan manusia sehingga ia mampu mengaktualisasikan diri dalam hidup dan penghidupannya. Dengan sifatnya yang deskriptif, seolah-olah teori ini memberi arah proses belajar. Pada teori ini diuraikan lagi menjadi 2 teori, yaitu teori pertama, teori belajar menurut Bloom dan Krathwohl, yang merupakan proses perkembangan kemampuan yang mencakup 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Adapun yang kedua, teori belajar menurut Kolb, di mana Kolb menyatakan belajar dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama pengalaman konkret, yang kedua pengalaman kreatif dan reflektif,
yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat eksperimentasi aktif. Teori yang keempat atau teori yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivistik. Menurut teori Vygotsky, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, berikut ini ada 4 prinsip pembelajarannya, yaitu yang pertama, pembelajaran sosial. Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. Yang kedua, zone of proximal development, bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. Yang ketiga, masa magang kognitif, suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, atau teman yang lebih pandai. Dan yang terakhir, pembelajaran termediasi. Vygotsky menekankan pada scaffolding, siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.